dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan menyampaikan ilmu agama Islam di bagian hakikat. Ilmu agama itu ada 4 tingkatan: syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Saya akan mengulas di bagian hakikat. Jadi sebelumnya saya mendoakan untuk seluruh umat muslimin dan muslimat yang ada di dunia ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbil firli wali walidayya warhamni warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma firli wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Semoga umat muslimin dan muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menuntut ilmu agama Islam yang sebenarnya, bisa beramal mencapai makrifat Allah. Dengan demikian saya ucapkan untuk memulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini saya akan membahas tentang apabila meninggal seorang manusia, maka putus seluruh amal ibadah untuk dia kecuali 3. Mana itu yang 3? Yang pertama, doa anak yang soleh. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, sedekah jariah. Ini yang akan saya ulas supaya kita semua bisa mengerti. Saya mengulasnya, menjelaskan secara hakikatnya. Apa itu yang dikatakan ilmu yang bermanfaat? Yang dikatakan ilmu bermanfaat secara hakikat yang akan diterima pahalanya atau faedahnya oleh orang yang sudah meninggal itu adalah ilmu yang dia berikan kepada seseorang. Ilmu itu yang mengajarkan tentang hakikat. Jadi anak didiknya tadi, orang yang dia ajarkan ilmu itu, orang itu bisa mencapai makrifat Allah. Orang itu tahu sebenar-benarnya cara beramal. Orang itu tahu sebenar-benarnya hakikat dari amal yang dikerjakannya. Dia mengerjakan sembahyang, sholat. Dia tahu sholat yang kusuk itu yang bagaimana. Atas ajaran guru dia bisa mengamalkan sholatnya dengan kusuk, maka pahala itu mengalir kepada si mati. Dan anak murid tadi apabila mengajarkan ke orang lain itu bisa juga mencapai sholatnya tadi kusuk, pahala itu juga tetap mengalir. Kira-kira begitu rentetan. Jadi sedekah jariah. Yang dikatakan sedekah jariah itu sebenarnya secara hakikatnya, seseorang ini bersedekah atas hasil jerih payah dia. Dia bersedekah, sedekah yang dia berikan itu kepada seseorang. Seseorang itu adalah orang yang bisa mengantarkan sedekahnya itu kepada Allah. Orang itu memberikan sedekah itu kepada Allah. Dengan apa dia memberikan? Itu dengan ilmu hakikat. Dengan ilmu hakikat. Walaupun sedekah itu dia yang menikmati. Contohnya, saya beri uang kepada seseorang. Walaupun dia yang menikmati, sebelum dia nikmati, sesuatu yang saya sedekahkan tadi, dia sucikan, dia sampaikan kepada yang suci. Yaitu yang suci di dalam agama Islam hanya Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Selain Allah tidak ada kata-kata kesucian di sini. Yang suci itu hanya Allah. Jadi sedekah yang kita berikan kepada seseorang itu harus bisa menyucikan atau harus bisa menyampaikan kepada Allah. Kalau sudah sampai kepada Allah, amal itu akan selalu mengalir faedahnya kepada si mati tadi.
Kira-kira seperti itu. Sebab ilmu pengetahuan hakikat yang akan saya berikan ini, yang akan saya jelaskan untuk beberapa buah video, sehampir-hampir jalan menuju Tuhan, sedekat-dekat jalan untuk menuju kesucian. Kita berasal dari yang suci. Kita harus kembali kepada yang suci. Kita berasal dari Allah, dari zat Allah. Kita kembali kepada Allah. Itu ada di dalam ilmu hakikat. Dan yang ketiga tadi, doa anak yang soleh. Siapa itu yang dimaksud anak yang soleh? Sebagian orang mengatakan anak yang soleh itu anak kandung kita. Sebagian orang mengatakan anak yang soleh itu anak laki-laki dari kita. Di sini keadilan Tuhan mana? Kalau diharapkan dari anak kandung, orang yang tidak punya anak. Kalau diharapkan dari anak laki-laki, orang yang tidak punya anak laki-laki. Walaupun dia punya anak banyak, tapi semuanya perempuan. Di sini Allah itu sebenarnya adil. Saya kasih tahu, secara hakikatnya, yang dikatakan anak soleh adalah seseorang yang bisa mendoakan seseorang itu, doa itu sampai kepada Allah atau diterima oleh Allah. Siapapun orang soleh yang bisa menyerahkan diri kepada Allah, siapapun yang bisa doanya itu sampai kepada Allah, doa orang itulah yang diterima oleh Allah, doa itulah yang akan sampai faedahnya kepada si mati. Kira-kira begitu. Walaupun tidak anak kita. Kalau di zaman Nabi dulu, waktu Nabi masih hidup, dia mendoakan ibu bapaknya supaya selamat. Saya yakin Nabi Muhammad mendoakan ibu dan bapaknya. Nabi Muhammad mendoakan saudara-saudaranya. Semua orang yang didoakan Nabi waktu itu doa Nabi diterima. Itulah yang sampai kepada orang yang sudah meninggal. Jadi doa anak-anak soleh, yaitu siapa yang soleh mendoakan orang yang sudah meninggal, doa itulah yang akan bisa sampai kepada si mati. Itu yang dimaksud dengan doa anak yang soleh. Bukan harus anak kandung kita, tapi kalau bisa anak kandung kita, alhamdulillah, syukur. Kalau tidak bisa, orang soleh yang lain, siapapun orang soleh. Ingat, umat mukmin itu bersaudara. Umat orang Islam itu bersaudara. Makanya saudara kita mendoakan kita sampai. Sisa umur kita yang ada ini pergunakan untuk beramal soleh. Cara beramal soleh tuntut ilmu hakikat. Kita tahu hakikatnya. Kita mau sholat misalnya. Sholat itu kan kita mulai dari berwudu. Hakikatnya berwudu itu apa? Kita pelajari. Contohnya ya, hakikat berwudu itu saya kasih tahu. Kita mencuci telinga. Contoh ini, hakikatnya bukan telinga yang mendengar. Yang mendengar, yang punya pendengaran pada telinga kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pelajari bahwa di sini yang mendengar Allah, di sini yang melihat Allah, di sini yang ada kodrat Allah, di sini yang bicara Allah. Tempatnya pada diri kita. Hakikat berwudu kira-kira begitu. Jadi kita mencuci muka kita itu, muka kita cuci dengan air, itu hakikatnya bukan ini yang gagah, bukan ini yang ganteng, bukan ini, tapi Tuhan Allah yang ada di sini. Ya. Allah itu yang hidupkan Allah, yang menghidupkan kita Allah, yang menghidupkan kita. Jadi Allah itu yang hidup. Jadi di mana ada kehidupan, di situ ada Allah. Prinsip Tuhan Allah itu saya kasih tahu ya, dia Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allah itu ada di mana-mana. Meliputi seluruh alam, memenuhi seluruh rongga. Di dalam kaji hakikat, kita tidak usah dulu menggali atau menggali pengetahuan tentang diri Tuhan yang di luar diri kita. Cukup kita menggali, mencari Tuhan itu yang ada pada diri kita.
Jadi kalau kita yang masih ada umur sampai sekarang, berusahalah untuk menggali ilmu hakikat supaya amalan kita sewaktu masih hidup ini minimal satu kali. Minimal satu kali amal kita sampai kepada Allah. Amal kita diterima oleh Allah. Seperti Nabi Muhammad SAW. Kita ikut Nabi. Nabi masuk surga, kita juga ikut masuk surga. Kalau Nabi masuk surga, kita tinggal di neraka, namanya kita tidak ikut Nabi. Ikutnya separuh-separuh. Nggak boleh. Ikut Nabi benar-benar ikut. Percaya kepada kitab, percaya kepada Al-Quran, benar-benar percaya. Percaya kita semuanya. Seperti Al-Quran ini. Ada 6.665 ayat. Semuanya kita percaya. Itu dari Allah. Itu kata Allah semuanya. Nah, jadi full bulat. Jangan sebagian kita percaya, sebagian tidak. Nggak boleh seperti itu. Percaya penuh. Nah, sampai kepada rukun iman, rukun Islam, kita percayanya penuh. Kira-kira seperti itu. Jadi artinya kitalah yang menyelamatkan diri kita. Sebenarnya itu aja. Kita yang menyelamatkan diri kita. Sewaktu nyawa masih berada di tubuh kita, selagi kita masih sehat, masih hidup, pergunakan waktumu untuk mencari ilmu hakikat supaya kita bisa beramal mencapai makrifat, supaya masuk surga seperti Nabi kita, seperti kekasih Allah Rasulullah Muhammad SAW. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.